Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dalam presentasi pada kali ini. Kami di sini dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Faridatul Azza bersama dengan teman saya Anissa Rahma akan mempresentasikan tentang administrasi kesiswaan. Pada presentasi ini kami akan membahas tentang 4 bahasan yang berkaitan dengan administrasi kesiswaan, yakni yang pertama pengertian, kemudian ada bentuk-bentuk, yang ketiga ada jenis-jenis dokumen, dan yang keempat bentuk dan format administrasi kesiswaan. Langsung saja ke materi yang pertama, yakni pengertian administrasi kesiswaan. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu administrasi kesiswaan, hendaknya kita mengetahui dulu apa itu administrasi dan apa itu siswa. Nah, administrasi merupakan suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Nah, sedangkan siswa atau peserta didik merupakan orang yang mempunyai fitrah atau potensi dasar, baik secara fisik maupun psikis yang perlu dikembangkan. Untuk mengembangkan potensi ini sangat membutuhkan pendidikan dan juga pendidik. Siswa atau peserta didik itu memiliki banyak sebutan. Contohnya seperti tadi siswa, mahasiswa, santri, murid, pelajar, taruna, warga belajar, dan lain-lain. Nah, lalu apa itu administrasi kesiswaan? Nah, jadi administrasi kesiswaan adalah segala kegiatan atau aktivitas administrasi yang berhubungan dengan para siswa. Administrasi kesiswaan ini dilakukan secara berkelanjutan dan juga direncanakan agar proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien, juga mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari administrasi kesiswaan, kita juga harus tahu apa tujuan dari adanya administrasi kesiswaan. Jadi, tujuan dari adanya administrasi kesiswaan yakni bertujuan untuk mengatur dan mengelola berbagai aktivitas dan kegiatan para siswa agar proses pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan teratur, serta mencapai tujuan dari pendidikan. Yang kedua yakni bentuk-bentuk kegiatan administrasi kesiswaan. Jadi kegiatan administrasi kesiswaan ini ada 3, yakni kegiatan awal tahun, kegiatan selama tahun pembelajaran, dan yang ketiga yakni kegiatan akhir tahun pelajaran. Nah, kegiatan awal tahun pelajaran ini mencakup penerimaan siswa baru, pendataan calon siswa baru, dan yang ketiga mengelola data siswa baru. Sedangkan yang kedua yakni kegiatan selama tahun pelajaran mencakup membuat dan mengelola buku induk siswa, mengelola kleper, mendata jumlah siswa menurut asal, kelas, dan jenis kelamin, papan absensi siswa, buku rekapitulasi absensi harian siswa, buku absensi bulanan, buku rekapitulasi tahunan absensi siswa, surat permohonan pindah sekolah, surat keterangan pindah sekolah, dan yang terakhir mutasi siswa selama semester. Dan kegiatan selanjutnya atau kegiatan yang ketiga yakni kegiatan akhir tahun pelajaran yang mencakup mendata dan melaporkan calon peserta ujian akhir semester atau asesmen nasional, kemudian menyiapkan tanda peserta ujian akhir semester atau asesmen nasional, yang selanjutnya mendata dan mengarsipkan tabel peserta dalam prestasi UAS atau AN, kemudian pendaftaran masuk jenjang lebih tinggi, daftar naik kelas atau tidak naik kelas, rekapitulasi berhasil dan tidak siswa, dan yang terakhir yakni rapor. Jenis-jenis dokumen administrasi kesiswaan. Mengapa harus ada dokumen administrasi kesiswaan? Tujuan adanya dokumen administrasi kesiswaan adalah untuk memperlancar juga mempermudah proses berjalannya kegiatan administrasi kesiswaan. Terdapat beberapa jenis-jenis dokumen administrasi kesiswaan. Yang pertama, buku induk siswa.
Buku ini merupakan dokumentasi administrasi kesiswaan yang berisi seluruh identitas siswa. Terdapat nomor pokok atau dapat disebut dengan stambuk dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, buku klaper atau penolong buku induk. Penolong buku induk ini digunakan untuk mempermudah administrasi kesiswaan dalam mencari informasi mengenai data pribadi siswa, karena buku klaper ditulis runtut menyesuaikan alfabet, jadi alfabet A sampai Z runtut. Tetapi buku klaper hanya memuat beberapa data atau informasi yang penting dari siswa, jadi masih lengkapan buku induk kalau misal identitasnya. Kemudian ada yang ketiga, buku mutasi atau perpindahan siswa. Buku mutasi ini buku yang mencatat siswa yang mutasi atau siswa yang pindah. Kemudian yang keempat ada buku atau daftar keadaan siswa. Buku yang digunakan untuk menggambarkan keadaan dan jumlah keseluruhan siswa di suatu sekolahan. Kemudian ada daftar hadir siswa. Daftar hadir ini merupakan rekapan kehadiran siswa di kelas. Hal ini sangat dibutuhkan oleh setiap lembaga pembelajaran, khususnya pada sekolah, untuk mengetahui dan mengontrol kehadiran siswa di seluruh kegiatan sekolah. Kemudian ada file penyimpanan berkas siswa. File penyimpanan berkas siswa memuat seluruh berkas yang berkaitan dengan data pribadi siswa yang dibutuhkan oleh sekolah, seperti misalnya fotokopi akta kelahiran, ijazah, keterangan pindah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh ada buku lenjer. Buku lenjer ini digunakan untuk mencatat setiap biodata siswa dan nilai siswa di suatu kelompok belajar siswa. Buku lenjer ini ditulis setiap akhir tahun pelajaran dan berisi daftar kelas seluruhnya. Rinciannya sebagai berikut. SD atau MI itu kelas 1 sampai 6. Kemudian SMP atau MTS dan SMA atau MA itu kelas 1 sampai 3. Hal ini dilakukan untuk menghindari tercecernya atau hilang data siswa, terutama nilai belajar siswa. Kemudian yang terakhir ada buku rapor. Apa sih buku rapor itu? Buku rapor itu merupakan kumpulan hasil belajar siswa yang bertujuan untuk melihat kemajuan belajar siswa yang diberikan kepada siswa atau wali murid pada waktu tertentu. Tetapi biasanya kalau misal di rapor itu terdapat nomor seri agar tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu atau pihak lain. Jadi biar terang kalau ini punya kita gitu. Oke, selanjutnya bentuk dan format administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan itu memiliki bentuk dan format. Yang pertama, pada buku induk itu ada nomor induk siswa, terus ada nomor induk siswa nasional, terus ada foto, terus keterangan tentang diri siswa, keterangan tempat tinggal, keterangan kesehatan, keterangan pendidikan, keterangan tentang ayah kandung, keterangan tentang ibu kandung, dan lain sebagainya. Bisa dilihat di contoh yang telah dicontohkan di situ. Oke, kemudian ada buku klaper atau penolong buku induk. Di contoh ini itu buku klaper ini dicatatkan yang tadi dijelaskan kalau urut dari A sampai Z, tetapi di buku klaper ini hanya tertulis yang pertama ada nomornya, kemudian ada nama siswa, tapi nama siswanya urut dari kode huruf A sampai Z. Kemudian ada jenis kelamin, nama orang tua, alamat, nomor buku induk.
Jadi buku kelaber sama buku induk itu masih tetap lengkapan buku induk. Kemudian yang ketiga ada buku mutasi atau perpindahan siswa. Contohnya di sini itu buku mutasi itu ditulis bulan, ditulis tahun, kemudian kelasnya. Siswa yang masuk itu siswa yang masuk namanya siapa, terus jumlahnya berapa, kemudian kelas. Siswa yang keluar itu namanya siapa, jumlahnya berapa. Kemudian ada buku atau daftar keadaan siswa. Buku atau daftar keadaan siswa ini bisa dibuat per bulan ataupun per tahun oleh administrasi kesiswaan. Keadaan siswa per bulan di contoh ini itu yang pertama nomornya, terus kelas, terus jumlah siswa laki-laki perempuan, kemudian keterangannya. Kemudian keadaan siswa per tahun ini ada nomor, kelas, terus tapi di sini dikasih bulannya, bulan Juli, Agustus, September, Oktober dan sebagainya. Terus ada jumlahnya juga, ada jenis kelamin. Kemudian contohnya tadi setelah keadaan siswa ada apa ya ini, tentang daftar hadir siswa. Daftar hadir ini pertama ada bulan dan tahun, kemudian kelasnya, jumlah siswa per orang berapa, jumlah siswa di kelas itu berapa orang, kemudian nomor dan nama-nama siswanya, kemudian ada tanggal. Kalau misalnya tanggal 1 siapa yang hadir, tanggal 2 siapa yang hadir, terus ada jumlah yang hadir per tanggal. Kalau jumlah absen itu berarti jumlah absennya satu siswa per bulan itu berapa, nanti di total gitu. Oke. Kemudian ada buku lenjer. Buku lenjer ini contohnya di sini itu ada kop sekolahnya, terus ada foto pribadi siswa, kemudian ada data identitas siswa, kemudian ada mata pelajaran, terus ada nilai itu ada KKM, angka, huruf sama catatannya. Itu dari semester 1 sama semester 2. Terus ada nilai kepribadian, ada ranking, jumlah nilai prestasi belajar, sama ada pengembangan diri. Terus ada ketidakhadiran, sakit izin atau tanpa keterangan. Terus ada jumlah ketidakhadiran juga ada di sini. Kemudian ada naik atau tidaknya ke kelas selanjutnya. Ini itu yang buku lenjer itu ditandatangani oleh kepala sekolah sama wali kelas. Kemudian buku rapor. Buku rapor ini itu hampir sama kayak formatnya buku lenjer, tapi buku rapor itu yang ini kan contohnya kalau di sini itu pakai K13. Jadi kalau rapor itu tergantung kurikulumnya. Jadi kalau misalnya kurikulumnya ganti, biasanya bentuknya rapor itu ganti juga gitu. Jadi di contoh rapor ini itu ada kop sekolah, terus identitas siswa, terus ada capaian kompetensi. Capaian kompetensi ini ada kelompok A, mata pelajaran kelompok A itu kelompok wajib, kelompok B ada yang wajib, kelompok C peminatan, dan kelompok C lintas minat. Kemudian halaman kedua ini tentang uraian kompetensi, tapi
tetap ada kop suratnya. Yang di atas itu ada kop suratnya, terus identitas dulu, baru ditulis uraian kompetensinya. Di sini itu di kelompok A bagaimana, misal pada pelajaran Al-Quran dan Hadis itu kompetensinya itu ada pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual dan sosial. Terus ada catatannya bagaimana pengetahuan siswa, begitu dan lain-lain, sampai pada lampiran yang terakhir. Lampiran terakhir ini ditandatangani oleh wali kelas dan orang tua atau wali sama kepala sekolah. Jadi pada raport itu ditandatangani oleh siapa? Kepala sekolah dan orang tua atau wali murid, begitu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.